Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kawan-kawan, kembali lagi bersama saya lagi dengan saya Wir Umar Lantas di akun YouTube channelnya Wir Umar Lantas. Di siang hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang seputaran hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Bagi kawan-kawan yang penasaran apa sih penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif, buat kawan-kawan jangan lupa pantengin terus video saya ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube saya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih penegakan hukum itu. Saya akan jelaskan dan menjabarkan penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai ide cita yang cukup abstrak menjadi tujuan konkret. Dalam hal ini, tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realistis yang nyata. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep yang notabene adalah abstrak itu. Walaupun demikian, hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya tersebut, karena ia hanya merupakan kaidah. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkan aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengkaitkan secara langsung dengan spirit yang melatar belakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara sangat mekanistik sesuai dengan aturan. Dalam proses penegakan hukumnya, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum yang ini bersifat abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijaksanaan legislatif. Yang kedua itu ada tahap aplikasi, yang mana dalam tahap ini penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap yudikatif. Yang ketiga itu tahap eksekusi, yang mana dalam tahap ini yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijaksanaan eksekutif dan administratif. Setelah tadi saya sudah menjelaskan penegakan hukum, di sini saya akan menjelas dasar konseptual dalam hukum progresif. Dalam kehadirannya dalam hukum progresif bukanlah suatu yang kebetulan, bukanlah suatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses searching for the truth, yaitu atau pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat. Beberapa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum pengaturannya di Indonesia pada abad ke-20. Secara karakter, hukum progresif dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, kajian hukum progresif berusaha membalikan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum ke perilaku. Yang kedua, hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selznick yang bertipe progresif. Ketiga, hukum progresif terbagi paham dengan legal realis karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat apa yang ditimbul dari bekerjanya hukum tersebut. Yang keempat, hukum progresif memiliki kedekatan dengan sosial jurisprudensi dari Roscoe yang mengkaji hukum tidak sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum itu. Yang kelima itu, hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang meta yuridis atau yang bersifat dengan keadilan. Yang terakhir itu, hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies atau CLS. Namun cakupan penegakan hukum progresif, ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif.
pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang mana yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Dengan demikian, cara berhukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang hidup dalam masyarakat. Beranjak dari pengertian yang demikian itu, maka penegakan hukum progresif sebagai sebuah tujuan akan digerakkan oleh penegak hukum yang progresif. Penegakan hukum progresif akan menempalkan wajah hukum dan penegakan hukumnya. Baiklah, itulah video penjelasan penegakan hukum dalam pendekatan progresif dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya melampun.